lulusan S1 di bidang syariat Islam dari LIPIA ini didaulat menjadi presiden Partai Keadilan Sejahtera. Agenda pertama kita dalam melakukan perubahan yang hakiki ini adalah melakukan pertaubatan nasional bagi seluruh pengurus dan kader-kader PKS. Merupakan tantangan sekaligus cobaan besar dan bertubi-tubi untuk seorang Anies Mata di awal karirnya sebagai presiden partai. Bila ditanya soal cobaan ataupun permasalahan partai yang sekaligus mempengaruhi negara, beliau menjawab, daripada mengutuk segala hal yang terjadi di negara kita ini, lebih baik kita menyalakan lilin, bekerja, berpikir positif, berusaha memberi yang terbaik untuk bangsa kita. Pemirsa, mari kita sambut One on One malam ini bersama Anies Mata. Baik, pemirsa, One on One malam ini bersama Mas Anies Mata atau Andi atau Daeng. Anies Mata. Anies Mata aja, cukup. Oke, Bang Anies Mata, kita lihat bahwa dalam beberapa minggu ini kan PKS mengalami sebuah goncangan, sebuah kapal yang besar, baik, bagus, selama ini di publik, benar-benar goncangan yang orang bilang bisa nantinya malah sebuah kapal yang bisa karam ini kalau tidak dikelola dengan baik atau mencoba keluar dari masalah yang ada. Dan Bang Anies juga jadi nakodanya pada saat memang dalam krisis yang besar gitu. Dan ini banyak orang bilang bahwa Bang Anies pasti mampu pokoknya. Karena ada mengatakan Bang Anies sudah dengan ada Pak Presiden PKS ya. Dan Bang Anies itu di sekjennya berarti sudah tahu betul luar dalam partai, luar dalam perahunya, di mana ada coachingnya, di mana ada ininya, semua udah tahu, semua udah tahu. Dan ini bagaimana Bang Anies melihat kondisi permasalahan yang dihadapi oleh PKS saat ini, dan kira-kira kita lihat apakah memang ada sebuah skenario yang dibangun untuk menghantam PKS ini. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sikap pribadi yang merupakan sikap hidup saya secara umum. Setiap kali saya menghadapi satu peristiwa, baik yang menyangkut saya ataupun menyangkut orang lain, atau saya ada di pusaran peristiwa itu, saya selalu memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apa yang diinginkan Allah di balik semua peristiwa itu? Apa yang diinginkan Allah atau hikmah apa di balik peristiwa itu? Sebab apapun pekerjaan yang kita lakukan dalam hidup ini, Anda mau bisnis, mau politik, mau kerja sosial, ada dasarnya tabiat hidup itu seperti itu, ya kan? Selalu ada tantangannya, selalu banyak cobaannya dimanapun juga. Tetapi cara kita bereaksi terhadap masalah itu ditentukan oleh persepsi kita tentang masalah itu, ya kan? Karena itu saya memulainya dengan pertanyaan itu. Begitu saya menangkap satu hikmah di balik itu, saya bereaksi dengan bimbingan hikmah itu tadi. Jadi misalnya, apa yang terjadi pada 1 Februari ketika saya diangkat jadi presiden di tengah prahara seperti ini, sebenarnya tidak juga jauh berbeda waktu saya jadi sekjen tahun 98. Ya kan? Sebagai partai politik, sebenarnya Partai Keadilan pada waktu itu tidak memenuhi semua syarat untuk menjadi sebuah partai politik. Ya. Tahun 98 ya. Saya tidak punya, apalagi kita semua relatif rata-rata tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, tidak punya tokoh, tidak punya dana, jaringan seadanya dan seterusnya gitu ya. Tapi karena kita mempersepsi bahwa itu adalah satu momentum pembelajaran yang akan memicu kita tumbuh gitu ya, maka kita masuk gitu. Saya mau terus terang Mas Arya. Waktu itu saya bahkan tidak tahu sistem perhitungan pemilu itu seperti apa. Saya tidak tahu sama waktu saya jadi sekjen. Saya tidak tahu benar. Saya harus mengakui dari sekarang itu. Saya punya wawasan politik secara umum, tapi tidak punya pengetahuan teknis seperti itu. Gitu. Walaupun mertua saya orang Golkar, karena 17 tahun di DPR itu. Begitu juga di dalam perjalanan selanjutnya itu. PK ini kan kita pernah harus mendirikan partai baru betul, yang kemudian jadi PKS. Kalau lulus itu, iya kan? Kita tidak lulus parlementer. Jadi kita sudah melampaui semua coba-coba ini. Tetapi
saya mempunyai satu keyakinan bahwasanya Allah itu tidak pernah memberikan kita beban melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya. Jadi begitu ada beban seperti ini datang, saya percaya bahwa beban seperti ini itu pasti tertanggulangi, dan yang kedua ini diperlukan sebagai alat untuk memicu adrenalin kita untuk jauh lebih produktif. Jadi tantangan itu menurut saya itu adalah satu sisi dari sejarah yang membuat sejarah itu hidup. Karena dalam filsafat sejarah itu, sejarah itu digerakkan oleh oleh challenge and response. Jadi tantangan dan respon. Makin besar tantangannya, biasanya responnya juga itu akan makin besar, seperti itu ya. Tapi kalau tantangannya kecil, biasanya kan kita juga tidak suka, tidak malas berespon terhadap tantangan itu. Tapi kalau tantangannya melampaui kemampuan kita, kita mati. Ya kan? Ini kira-kira gimana kira-kira? Kita mati. Ini kemampuan DPK atau gimana? Jadi saya kira begini. Saya dari awal mendefinisikan masalah PKS ini, ibarat PKS ini sekarang ada di tepi sumur. Seseorang datang dan menggeser Anda dan Anda bisa jatuh lagi. Tapi mungkin Anda pusat punya salah juga karena kenapa Anda di dekat sumur, ya kan? Kenapa kesatu-satu dulu? Iya. Tapi jadi ini ada ada persoalan ya seperti itu. Tapi saya percaya bahwa ada orang yang mendorong juga. Gitu. Ada yang saya percaya. Gitu. Oke. Saya menggunakan perumpamaan sumur ini, Mas Arya, ini karena kata sumur ini ada dalam cerita Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya itu, saudara-saudaranya berpikir riwayat Nabi Yusuf selesai, ya kan? 40 tahun kemudian itu jatuh dalam sumur, benar-benar jatuh dalam sumur, benar-benar jatuh di dalam sumur. Tapi kemudian itulah awal dari permulaan sejarah ini. Saya menggunakan ini karena kemudian Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang membuangnya ini bukan di sumur itu, tapi di istana. Maksudnya nanti apakah air yang mendorong itu akan ketemu di istana gitu. Jadi saya pikir jarak antara sumur ke istana ini ya itu tidak terlalu jauh. Oh gitu. Oke. Dengan sana kan ketemu sana gitu ya. Berarti dalam posisi yang berbeda. Dalam posisi yang berbeda, karena saya menggunakan metafor ini karena saya yakin bahwa ketika kita menghadapi satu masalah dan kita menafsir masalah itu dengan perspektif Tuhan, dengan perspektif Allah, biasanya insya Allah itu akan membimbing kita bereaksi secara baik terhadap masalah itu. Nah, dari kita lihat kasus ini, kadang-kadang ada, jadi kita lihat kasus yang sekarang yang dihadapi oleh teman-teman PKS, yaitu sebenarnya kasus sapi, gitu ya, artinya adanya masalah impor sapi. Tapi yang kita lihat di publik, yang mencuat sebenarnya malah bukan impor sapinya, masalahnya perempuan. Iya. Apakah ini karena dianggap selama ini PKS adalah partai bersih, partainya kaum ulama gitu, atau partainya umat yang ini gitu ya, taat gitu ya, tiba-tiba dikasih kasus perempuan yang dianggap tidak bermoral gitu ya, dan itu paling gampang untuk menjatuhkannya. Itu salah satu bukti dari bias dalam mengelola persoalan ini. Akhirnya orang keluar dari persoalan hukumnya kepada persoalan gaya hidup seseorang yang bernama Fatma. Itu ya sebenarnya kita tidak bisa kita tidak bisa menjudge seseorang dari gaya hidup seperti itu ya. Tetapi saya kira orang-orang akan salah paham terhadap publik Indonesia sekarang ini, terhadap masyarakat Indonesia, kalau mereka menyangka bahwa mereka akan terpengaruh dengan cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena acara-acara hukum di televisi sekarang ini kan menciptakan akselerasi dalam cara masyarakat belajar. Saya mau kasih cerita misalnya ibu saya. Ibu saya itu tidak tamat SD. Tidak tamat SD ibu saya. Tapi karena ada acara, setiap hari dia menonton TV, dia relatif melek dengan peristiwa politik yang ada itu. Dan dia nonton di LC juga itu. Dia nonton acara-acara yang berat seperti itu. Saya juga tidak tahu dia nyambung atau enggak gitu. Tapi dia nonton gitu. Dan setiap kali saya pulang, saya selalu ditanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Itu untuk orang yang berumur 70 tahun ke atas. Bagaimana dengan sebagian masyarakat Indonesia sekarang yang well educated? Mereka akan memandang peristiwa ini bahwa ini di luar konteks, ini masalah gitu. Menghadirkan perempuan dalam situasi, dalam cara-cara seperti itu, menurut saya ini di luar konteks itu. Dan menurut saya ini justru akan membuka mata masyarakat terhadap fenomena betapa banyaknya bias carut marut dalam cara kita mengimplementasikan
agenda-agenda hukum itu di negeri kita ini. Jadi makanya saya tidak terlalu khawatir bahwa itu akan merusak. Jadi Bang Amis sepakat bahwa sebenarnya KPK ikut bermain dalam kasus ini. Saya kira ini yang sekarang disebut oleh banyak orang sebagai festivalisasi. Ya. Tapi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman seorang hakim agama. Ini ada sepasang suami istri mau bercerai di suatu pagi. Begitu hakim ini melihat kedua orang ini, dia lihat istri yang mau dicerai ini cantiknya luar biasa, dan dia terpengaruh. Mungkin sekali menguntungkan dia untuk mempercepat perceraian ini kan. Dia kan? Dia terpengaruh. Gitu ya. Dia terpengaruh. Tapi hakim ini punya satu nurani yang kuat. Dia sidang. Dia pulang, dia temui istrinya. Dia gauli istrinya. Habis itu dia datang. Setelah itu pengaruh kecantikan perempuan itu hilang. Itu menyangkut cara hakim memanage hatinya. Ya kan? Dalam setiap pelaksanaan hukum seperti ini, kan pada akhirnya kita juga bertumpu. Saya tidak mau masuk kepada persoalan filosofisnya, kepada persoalan niat. Kadang-kadang Anda punya alasan secara legal untuk memanggil orang-orang tersebut, tapi Anda juga tahu bahwa ini tidak signifikan dalam kasus ini. Tetapi ini diperlukan sebagai sebuah tontonan yang meramaikan situasi. Walaupun Anda tahu bahwa hubungannya dengan case ini sebenarnya kan tidak signifikan dengan case ini. Dan masyarakat lebih menikmati kasus perempuan itu daripada kasus. Ya, itu yang akhirnya ini bias seperti ini kan. Karena ini kan akhirnya orang-orang ini terlibat dalam proses penciptaan opini publik dan bukan sekedar dalam proses pelaksanaan hukum. Kan itu masalahnya. Tapi kalau Anda menanyakan apakah mereka punya alasan, ada alasan legal untuk memanggil orang-orang itu. Ya, betul. Tapi kan biasnya justru di sini. Makanya saya cerita soal hakim itu tadi. Si hakim ini kan yang tadi bisa saja mempercepat perceraian ini karena dia juga jatuh cinta sama perempuan itu kan. Kan bisa terjadi bisa terjadi dia tahu tapi dia mengukur hatinya. Karena itu saya selalu berpikir begini. Kita ini semuanya sebagai manusia akhirnya harus tahu. Pengadilan itu ada dua. Satu di dunia, satu di akhirat. Ya. Apa yang tidak bisa diselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat. Iya kan? Kita dalam kalau sesuatu itu kan susah juga ya. Memang iya, tetapi ada hal yang tidak bisa Anda selesaikan karena di sini ada bias. Kalau Anda tanya alasan legalnya untuk memanggil, tentu ada. Walaupun kita juga tahu bahwa ini tidak signifikan, tidak berhubungan dengan 10 juta rupiah gitu. Iya kan? Tidak berhubungan dengan kasusnya. Artinya ini bisa diselesaikan secara lebih baik tanpa harus merusak nama baik orang, ya kan, mencemarkan nama baik orang. Tetapi seseorang sudah menerima hukuman yang dia tidak terlibat di dalamnya. Dia tidak tahu apa-apa, ya. Dan hukuman itu tidak datang dari hukuman dari KPK-nya, tapi dari publik, ya. Anda kan kita tidak bisa membayangkan anak-anak mereka, keluarga mereka yang terlibat yang seperti itu, ya. Terlalu banyak orang yang terkena dampak dari masalah ini untuk satu masalah yang kita apa ini juga memperkurang karena dulu juga KPK dikatakan dari kasusnya Anas, gitu ya. Ketika hari itu kita tahu semua tiba-tiba suratnya itu bocor gitu. Itu bocor kan itu jadi bagi kita tahu semua bahwa ini memang permainan dan KPK pun terbukti memang ada juga di dalamnya. Nah, apakah ini juga bagian dari rangkaian itu? Saya kira sekarang publik bisa menilai lebih baik ya. Karena parade pelaksanaan hukum ini kan berjalan terbuka. Ya. Tidak ada orang yang bisa sembunyi dari itu semuanya gitu. Iya kan? Kasus-kasus seperti sprindik itu kan banyak, termasuk yang sekarang kami adukan kepada Mabes ini masalah soal kebohongan publik dan kasus penyitaan itu yang sedang kami adukan sekarang. Ya. Itu semua adalah masalah yang sekarang ini kan menjadi tontonan publik tentang cara-cara kita menjalankan dan menggunakan otoritas. Jadi dengan partisipasi publik dalam menilai proses pelaksanaan ini, menurut saya kita akan membuka satu waham besar di kemudian hari bahwa terlalu banyak hal yang salah dalam proses-proses itu. Tapi sebenarnya kan PKS sudah membiarkan itu terjadi gitu, bergulir juga gitu. Nah, saya tidak membiarkannya. Saya dari awal memisahkan antara masalah individu dan masalah organisasi.
Begitu kasus ini terjadi, saya diangkat menjadi presiden, saya langsung mengambil kebijakan. Tidak boleh ada yang memberi komentar tentang kasus ini kecuali pengacaranya. Karena ini masalah masalah pribadi. Kita tidak boleh mencampurkannya dengan masalah organisasi. Kami baru bereaksi terhadap masalah ini dalam kasus penyitaan mobil kemarin. Karena itu ada di dalam wilayah. Tapi problemnya, maksudnya gini Mas Andi, bahwa di pencitraan jurnalis, pencitraan publik, ini kan pengaruh media, nggak selalu pada itu, tetap dikaitkan. Walaupun PKS mengatakan bahwa Fatmawati itu bukan kader kami, tapi tetap dikaitkan kepada PKS. Nah, perempuan-perempuan pun Anda bisa jawab. Ini saya bisa begini. Seperti juga dalam kejadian ini kan akhir Januari ya, akhir Januari kan. Saya jadi presiden per 1 Februari. Anda bisa bayangkan kami punya masalah. Salah satu agenda saya. Saya punya 2 agenda langsung dalam jangka pendek saya jadi presiden. Yang pertama adalah mencegah terjadinya demoralisasi. Karena itu saya keliling dalam waktu hampir 2 bulan saya mengelilingi sekitar 14 provinsi. Dan alhamdulillah ini justru membuat kami lebih solid. Yang kedua, agenda itu adalah mengembalikan kepercayaan publik. Saya mempertaruhkan nama besar PKS melalui Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Sumatera Utara. Karena dua-duanya yang maju kader, bukan orang lain, bukan orang luar yang kita calonkan gitu. Karena dua-duanya kader, ini akan menjadi indikator sangat penting apakah publik masih percaya. Ternyata kami menang kan? Tapi itu berbeda. Soalnya itu berbeda karena kita lihat bahwa mereka incumbent. Ini oke. Sekarang setelah itu kita melakukan lagi survei. Per Januari, akhir April, alhamdulillah situasinya sudah recovery. Kami sudah kembali ke angka kami yang sebelumnya. Benar. Tapi ketika kasus ini mulai berjuang, masalah perempuan ini kembali lagi ini. Itu nanti akan ditentukan dalam cara kami bereaksi. Saya tidak terlalu terganggu dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi karena saya tidak terlalu khawatir bahwa ini akan menimpa. Apa yang saya lakukan pertama? Saya memanggil semua ketua DPW se-Pulau Jawa. Saya tanya satu persatu. Bagaimana orang-orang di tempat Anda memandang masalah ini? Dan semuanya orang-orang itu punya jawaban yang relatif sama di semua daerah. Kami bertemu dengan Anda, bukan bertemu dengan mereka. Sepanjang Anda baik, kami percaya pada Anda. Selesai. Jadi itu kesan publik. Itu kesan orang di bawah. Itu kesan orang di bawah. Jadi orang-orang di bawah itu tidak involved, tidak terlibat dalam masalah-masalah seperti ini. Mereka lebih terpengaruh oleh kesan orang-orang PKS yang bergaul dengan mereka di lingkungannya. Sepanjang orang-orang PKS yang bergaul di lingkungannya itu baik, mereka percaya. Mereka bilang kalau yang ada di atas kan kita tidak tahu. Itu bisa dipolitisasi, mungkin juga bisa benar, tapi kan kita tidak tahu. Yang kami percaya adalah Anda yang berkabar langsung dengan kami. Jadi PKS menjawab itu adalah di bawah, basis bawah. Yes. Dan saya tanya, apa menurut Anda reaksi yang perlu? Mereka bilang nggak perlu bereaksi berlebihan. Cukup dengan reaksi yang biasa saja. Jawab kalau itu berhubungan dengan partai, kalau tidak ya jangan diselesaikan. Ini kan baru 1-2 minggu kan ini. Betul. Ini akan, tapi kan kelihatan bahwa ada apa yang kadang-kadang ada 40 wanita gitu. Ada 40 ini kan artinya bayangkan kalau tiap hari 1 wanita, berapa hari kemudian lagi 1 wanita. Ini bisa menghancurkan seluruh reputasi sebuah partai yang bersih gitu. Saya kira kan. Saya sudah mengundang ketua-ketua DPW dan insya Allah besok hari Jumat, Sabtu sampai Minggu saya mengundang lagi seluruh ketua DPW se-Indonesia. Kita akan tanya lagi mereka satu persatu apa respon masyarakat di tempat Anda tentang masalah ini. Habis itu kita combine lagi dengan survei. Tetapi umumnya mereka menyarankan supaya kita tidak bereaksi berlebihan. Karena di bawah juga ini nggak terlalu tapi kan sebuah orang semua tahu bahwa PKS adalah partai sentralistik, sama seperti di Cina dan sebagainya ya. Artinya penuntut itu di atasnya, penuntut itu sangat penting. Nah ini masalahnya, yang kena PKS adalah pemimpinnya, bukan anaknya bawah-bawah, yang kena ini pemimpinnya. Apakah ini nggak akan berdampak terhadap PKS nantinya? Tapi kita akan jawab setelah satu ini.